Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan kenapa banyak perusahaan gagal dalam manajemen risiko dan contoh kasusnya di perusahaan PT Sritex. Jadi, penyebab utama kegagalan manajemen risiko bukan karena hanya ketidakpatuhan, tetapi karena kurangnya komitmen dan penerapan yang nyata. Banyak perusahaan hanya menjadikan manajemen risiko sebagai formalitas untuk laporan, bukan bagian dari keputusan harian. Akibatnya, risiko yang sebenarnya bisa diprediksi, jadi tidak bisa diantisipasi dengan baik. Misalnya, perusahaan tidak melakukan evaluasi saat mengambil pinjaman yang besar, tidak menyesuaikan strategi saat pasar berubah, atau tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Jadi, masalah utamanya bukan pada teori, tetapi pada sikap dan kedisiplinan perusahaan dalam menerapkannya. Contoh kasusnya PT Sritex adalah perusahaan tekstil besar asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Sritex dikenal dengan produsen seragam militer, pakaian jadi, dan tekstil untuk pasar internasional. Namun pada tahun 2021, Sritex gagal membayar utang luar negeri bernilai ratusan juta dolar dan akhirnya dinyatakan default oleh para kreditor. Lalu yang pertama, Sritex terlalu agresif berutang dalam dolar Amerika Serikat tanpa melakukan lindung nilai atau hedging terhadap risiko nilai tukar. Ketika rupiah melemah, beban utang mereka langsung melonjak dan arus kas terganggu. Kedua, kurangnya transparansi laporan keuangan. Beberapa kali laporan audit mengalami keterlambatan sehingga kreditor dan investor kehilangan kepercayaannya. Lalu yang ketiga, tidak adanya sistem peringatan dini. Ketika permintaan pasar tekstil menurun akibat pandemi, manajemen tetap mempertahankan ekspansi dan produksi besar-besaran tanpa menyesuaikan strateginya. Semua ini menunjukkan bahwa manajemen risiko Sritex tidak dijalankan secara efektif dan menyeluruh. Kegagalan PT Sritex bisa dijelaskan karena mereka mengabaikan prinsip utama manajemen risiko. Yang pertama itu mengabaikan prinsip terintegrasi. Dalam prinsip ini, manajemen risiko seharusnya menjadi bagian dari setiap keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan ekspansi. Tapi, PT Sritex keputusan untuk mengambil utang besar dalam mata uang dolar tidak diiringi dengan analisis risiko yang mendalam. Terdapat fluktuasi nilai tukar. Ketika nilai rupiah melemah, beban utang melonjak drastis dan arus kas terganggu. Artinya manajemen risiko tidak benar-benar terintegrasi dalam mengambil keputusan keuangan. Lalu yang kedua, prinsip berdasarkan informasi terbaik. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan data ekonomi, tren pasar, dan kondisi eksternal terbaru dalam mengambil keputusan. Namun, PT Sritex tidak mempertimbangkan risiko global, seperti dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan tekstil dunia. Mereka tetap mempertahankan kapasitas produksi yang tinggi dan ekspansi agresif, meskipun tren pasar itu mulai lesu. Akibatnya, stok di PT Sritex-nya menurun, pendapatan menurun, dan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban utangnya. Lalu, prinsip yang dilanggar adalah peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini menuntut perusahaan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem manajemen risikonya. Sayangnya, sejak tanda-tanda kesulitan keuangan muncul pada tahun 2019, seperti rasio utang yang meningkatkan dan arus kas operasi yang melemah, Sritex itu tidak segera melakukan restrukturisasi atau perbaikan strategi keuangan. Jadi tidak ada pembaruan kebijakan risiko atau langkah mitigasi yang signifikan sehingga akhirnya situasi memburuk pada tahun 2021. Akibatnya tekanan ekonomi global datang meskipun perusahaan tidak siap menghadapi dampaknya. Jadi kegagalan Sritex bukan hanya karena faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 atau permasalahan rupiah, tetapi karena manajemen risiko tidak dijalankan sesuai dengan prinsip ISO 3001. Jadi tidak berbasis data terbaik dan tidak ada perbaikan berkelanjutannya. Lalu kasus PT Sritex ini memberikan kita pelajaran bahwa manajemen risiko bukan hanya teori atau dokumen perusahaan,
tetapi juga harus bagian dari budaya dan keputusan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, penyebab utama kegagalan manajemen risiko adalah kurangnya komitmen dan penerapan prinsip secara nyata. PT Sritex hanyalah satu contoh perusahaan besar yang bisa jatuh dan mengabaikan manajemen risikonya. Sekian video dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.